Baik. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Siang yang berbahagia ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia, di majelis yang mulia, dan mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir kelak diberikan syafaat oleh beliau hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan semua, pertama saya mohon maaf karena tadi datangnya agak telat. Karena tadi setelah sholat zuhur di atas itu saya harus ngisi dulu sebentar. Akhirnya baru setelah ngisi baru jalan ke sini. Baik, sebelum kita mulai, kita baca salawat bil qulub dulu. Oke? Bisa? Oke. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oke, baik. Buka buku kitabnya halaman 4. Kelanjutan 2 minggu yang lalu. Fasal kedua. Ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Walladzi yujibul ghusla sittatu asya. Salasatun tastariku fiha ar-rijalu wan nisa wa hiya iltiqa'ul khitanaini wa inzalul mani wal maut. Wa salasatu takhtassu biha an-nisa wa hiya al-haidu wan nifasu wal wiladatu. Ketemu? Oke. Faslun. Walladzi yujibul ghusla sittatu asya. Sesuatu yang mewajibkan mandi ada 6 perkara. Jadi yang mewajibkan seseorang mandi itu ada 6. Yang membuat kita mandi wajib itu ada 6 hal. Salah satu tastariku fiha ar-rijalu wan nisa. 3 itu berkongsi laki-laki dan perempuan. Artinya 3 hal ini laki-laki dan perempuan dapat.
Wahia iltiqaul khitana ini bertemunya dua khitan, atau bahasa kitanya jima atau wata atau bersetubuh suami istri lah. Itu yang pertama. Wa inzalul mani, dan keluar mani. Wal maut, yang ketiga meninggal atau maut. Jadi ada 6 hal yang mewajibkan seseorang itu mandi. 3 untuk laki-laki dan perempuan. Apa saja itu? Bertemu dua khitan, keluar mani, yang ketiga mati. Kalau seandainya kita bersenggama dengan istri, maka wajib mandi, baik keluar mani ataupun tidak keluar mani. Kalau kita bersenggama bersetubuh dengan istri kita, lalu kita tidak keluar mani, tetap wajib mandi, karena bersenggama mewajibkan seseorang mandi wajib. Oke? Yang kedua, keluar air mani, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Yang tidak disengaja contohnya mimpi basah. Kalau yang disengaja, contohnya seorang istri minta tolong sama suaminya untuk keluarkan mani. Itu contohnya. Jangan pikirannya jangan kotor dulu. Oke? Itu mewajibkan seseorang mandi. Yang ketiga, kalau ada orang meninggal, maka dia juga wajib mandi, tapi bukan dia mandi sendiri, tetapi dimandikan. Maka mandi mayat itu sama dengan mandi wajib. Nah, gitu. Wasalasatun takhtassu bihan nisa. Dan 3 perkara itu khusus dengan untuk perempuan saja. Wahiyal haidu, ia adalah haid, wan nifasu, dan nifas, wal wiladah, dan wiladah. Ini perempuan harus tahu. Setelah selesai haid harus mandi wajib. Setelah selesai nifas harus mandi wajib. Tapi nggak hanya perempuan, laki-laki juga harus tahu. Kan nanti kalian punya anak perempuan, punya istri perempuan. Ya, jadi harus tahu. Tahu apa itu nifas? Yang perempuan? Hah? Apa? Setelah melahirkan? Darah setelah melahirkan itu namanya nifas. Yang benar. Kalau setelah melahirkan, mandi wajib namanya mandi wiladah. Wiladah itu artinya melahirkan. Jadi setelah melahirkan kita mandi wajib namanya mandi wiladah. Kalau nifas itu mandi setelah habis darah nifas keluar. Darah nifas itu biasanya sekitar 40 hari. Jadi kalau udah habis tuh darah nifas keluar, baru kita mandi nifas, mandi wajib nifas namanya. Jadi kalau setelah melahirkan tuh ada 2 mandi. Yang pertama mandi wiladah, mandi disebabkan karena melahirkan. Yang kedua mandi nifas yang disebabkan karena berakhirnya keluar darah nifas. Oke? 6 ini saja yang membuat seseorang mandi wajib. Selain dari 6 ini tidak ada. Orang kafir masuk Islam mandi wajib? Tidak. Tapi sunnah mandi iya. Tapi bukan wajib. Yang wajib hanya 6 ini saja. 3 untuk laki-laki dan perempuan,
3 khusus untuk perempuan. Yang laki-laki dan perempuan bertemu 2 khitan, keluar mandi, meninggal. Yang khusus untuk perempuan, haid, nifas, wiladah. Oke? Selesai? Selesai. Lanjut. Pasal berikutnya. Faslun. Wa faraidul ghusli salah satu asya. Fardu mandi itu ada 3 perkara. An-niyatu, niat. Wa izalatun najasah in kanat ala badanihi, menghilangkan najis jika ada menempel di badan. Wa isalul ma'i ila jami'is sya'ri wal basarah, dan menyampaikan air ke seluruh tubuh, baik rambut ataupun kulitnya. Jadi fardu mandi wajib itu ada 3. Kalau ini nggak dilakukan, mandi wajibnya nggak sah. Yang pertama, niat. Ini yang paling penting nih. Jangan sampai mandi tapi nggak pakai niat atau lupa baca niat. Yang penting niat. Kalau lafaz niat itu hukumnya sunnah, tapi kalau niat hukumnya wajib. Kapan niat dibaca? Ketika rukun pertama terjadi. Pertama kali menyiramkan air ke tubuh, maka di situ niat dibaca di dalam hati. Aku niat mandi wajib, menghilangkan hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau lafaz niat bolehlah nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardan alayya lillahi taala, boleh. Tapi yang jelas niat mandi wajib hukumnya wajib. Kalau nggak dibaca maka tidak sah mandi wajibnya. Nggak sah mandi wajibnya, nggak sah wudunya. Nggak sah wudunya, nggak sah sholatnya. Haram sholat, haram pegang Al-Quran jika belum mandi wajib. Haram iktikaf di masjid kalau belum mandi wajib. Makanya ini hal yang paling penting nih. Jangan sampai kita sudah dewasa tapi mandi wajib nggak pernah benar. Akhirnya sholatnya nggak sah, iktikafnya nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Oke? Maka karena itu perhatikan baik-baik. Yang pertama niat. Yang kedua, mana tadi? Izalatun najazah in kana ala baladihi, menghilangkan najis jika ada di diri kita najis, bekas-bekas apa gitu, maka harus dihilangkan, dibersihkan. Yang ketiga, menyampaikan air ke seluruh tubuh, baikkah itu rambut ataupun kulitnya. Harus kena air semuanya. Maka kalau mandi wajib, rambut harus basah semuanya. Di bawah yang badannya berlipat-lipat, perutnya berlipat-lipat. Ya. Dia terus di belakang, di betis. Ya. Yang kukunya panjang di bawah kuku. Itu semua harus kena air. Seluruh tubuh harus kena air. Seluruh rambut harus kena air. Kalau nggak kena nggak sah. Maka hati-hati. Baik perempuan ataupun laki-laki. Perempuan tahu di mana tempat-tempat yang biasanya nggak kena air. Perhatikan. Laki-laki juga sama. Perhatikan di tempat-tempat yang biasanya agak sulit kena air tuh. Telinga kita di dalam nih, rambut, kuku. Kalau pakai cincin, buka dulu cincinnya. Kalau pakai jam, buka dulu jamnya. Dan mandi harus bersih, benar-benar kena air semuanya. Jangan cepat-cepat, langsung aja. Udah selesai.
Bukan begitu mandi wajib. Tapi harus bisa memastikan bahwa seluruh tubuh kita, baik kulitnya maupun bulunya, apapun yang ada di tubuh kita harus kena air semuanya. Kalau nggak kena air, nggak sah mandi wajib kita. Oke? Wa sunanuhu khamsatu asya. Sunnah mandi wajib itu ada 5. At-tasmiyah, yang pertama baca bismillah. Wal wudu'u qablahu, yang kedua berwudu sebelum mandi wajib. Sunnah hukumnya. Wa imrarul yadi alal jasad, yang ketiga menggosok-gosokkan tangan ke tubuh. Sunnah. Wal mualah, yang keempat mualah. Mualah itu artinya tidak jeda. Jangan basuh rambut, terus main handphone dulu, tidur dulu. Setelah itu baru, udah sejam setelah itu baru basuh badan, rambut gak basuh lagi. Itu gak dapat sunnah mualah. Wa taqdimul yumna 'alal yusra. Yang terakhir, yang kelima, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Oke? Jadi kalau mau sempurna mandi kita, maka kita lakukan yang sunnah dan yang wajibnya. Karena itu, bagaimana sempurnanya Ustadz? Sempurnanya, pertama kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai baca bismillah, kita wudu. Wudu tidak hanya yang wajib juga, yang sunnah-sunnah wudu juga kita lakukan. Kita basuh 2 tangan, kumur-kumur, istinsyah, basuh muka, basuh tangan, sapu rambut, seluruh rambut, basuh telinga, basuh kaki. Lalu kemudian baru siramkan air ke tubuh kita. Yang kanan dulu. Yang kanan sambil baca niat. Aku niat mandi wajib karena Allah lillahi ta'ala, mengilangkan hal besar. Lalu gosok-gosokkan badan. Lalu pakai sabun. Bersihkan. Semua harus kena air. Setelah itu baru bilas. Jadi semua harus kena. Itu sunnah wudu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Pembahasan kita tadi yang menyebabkan mandi wajib, fardu mandi wajib, dan sunnah mandi wajib. Seputar itu ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, kita lanjut. Lanjut 1 bab lagi dulu ya. Setelah itu baru nanti pertanyaan. Sekarang dicatat dulu gak Bapak? Faslun. Wal ightisalatul masnunah 17 ghuslan. Mandi yang disunnahkan, sunnah hukumnya kita mandi, itu ada 17. Banyak. Yang pertama ghuslul jumu'ah, mandi sebelum sholat Jumat. Wal idain, mandi sebelum sholat 2 hari raya, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Sunnah mandi sebelum salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Wal istisqa, mandi sebelum salat istisqa. Istisqa tahu apa? Salat apa? Minta hujan. Wal khusuf, mandi sebelum salat gerhana, baik matahari ataupun gerhana bulan. Wa ghuslu min ghuslil mayyit, mandi setelah memandikan mayat. Jadi kalau kita ikut memandikan seorang mayat, maka kita sunnah mandi setelah memandikannya. Wal kafir iza aslama, dan orang non muslim kalau masuk Islam, maka sunnah mandi. Wal majnun,
Wal mughma alaihi idza afaqa. Orang gila atau orang tidak sadarkan diri, kalau bangun, kalau sadar, maka dia sunnah mandi. Wa ghuslu 'indal ihram. Mandi sebelum ihram. Nanti kalau teman-teman pergi umroh, itu sebelum mandi, itu biasanya sebelum ihram, itu biasanya orang berebut mandi. Mandi dulu. Wa dukhulil Makkah. Mandi sebelum masuk kota Mekah. Walil wukufi bi Arafah. Mandi sebelum wukuf di Arafah. Walil mabit di Musdalifah. Mandi sebelum mabit di Musdalifah. Walil ramyil jimar. Mandi sebelum melempar jumrah. Walid tawaf. Mandi sebelum tawaf. Walid sa'i. Mandi sebelum sa'i. Walidukhulil madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mandi sebelum masuk kota Madinah, kotanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 17 mandi yang hukumnya sunnah kita lakukan. Baik, ada 4 pembahasan. Yang mewajibkan mandi, fardu mandi, sunnah-sunnahnya mandi, dan mandi-mandi yang disunnahkan. Ada pertanyaan? Silahkan. Apakah setelah mandi hidup kita tunggu lagi atau enggak kalau mau sholat? Apakah setelah mandi junub kita berwudu lagi atau tidak? Jawabannya gimana? Wudu lagi apa tidak? Wudu lagi apa tidak? Wudu lagi katanya. 1:30 ya. Dalam hal ini ada beberapa perbedaan pendapat ulama. Tapi karena yang di sini adalah mazhab Syafi'i, maka saya sampaikan pendapat mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, kalau seseorang sudah mandi wajib, maka hilanglah hadas besar dan hadas kecilnya. Kalau hadas besar dan hadas kecilnya hilang, maka dia tidak perlu wudu lagi. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau sudah mandi wajib, tidak perlu wudu lagi untuk sholat ataupun baca Al-Quran. Karena kan kita sudah hilang hadas besar dan hadas kecilnya. Mandi itu kan menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Sedangkan wudu hanya menghilangkan hadas kecil saja. Jadi kalau sudah mandi, ya udah selesai. Jadi nggak perlu wudu lagi. Jadi kalau selama ini pemahamannya wudu lagi, maka itu adalah pendapat ulama yang lain. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, itu tidak perlu wudu lagi. Oke? Baik. Ada lagi? Tidak ada? Ini kalau nggak ada, kita baca bab berikutnya, pasal berikutnya. Ini pembahasannya sudah beda. Baik, faslun. Mudah-mudahan nanti ada ingat pertanyaan, nggak apa-apa. Faslun. Wal mashu alal khuffain jaizun bisalasati syara'ita. Menyapu 2 khuf hukumnya boleh dengan 3 syarat. Tahu teman-teman khuf? Enggak. Kalau nanti ke Arab, itu ada semacam kaos kaki, tetapi dia terbuat dari kulit. Oke? Dia kayak kaos kaki, kayak sepatu, tapi terbuat dari kulit. Dan itu dibawa sholat.
Jadi sepatu dalam sepatu lah. Nah, itu namanya khuf. Nah, mungkin teman-teman atau buatiki atau guru-guru di sini itu ada kayaknya yang punya khuf. Biasanya dipakai ketika musim dingin. Jadi seseorang nggak perlu lagi basuh kaki, hanya cukup diusap khufnya saja. Oke? Itu namanya khuf. Dan ia ada dalam pembahasan khusus dalam pembahasan fikih. Wal mashu 'alal khuffain, menyapu dua khuf hukumnya boleh. Ya. Jadi kalau ada orang pakai khuf, dia nggak perlu basuh kaki lagi, cukup basuh khufnya saja, menyapu khufnya saja. Bisalah satu syaraid. Syaratnya ada 3. Yang pertama, ayyabtadi alubsahuma ba'da kamalit taharah. Bahwa khuf itu dipakai setelah ia sempurna suci. Artinya dia setelah mandi wajib, setelah berwudu, baru dipakai khufnya. Itu syarat yang pertama. Jadi kalau nanti teman-teman mau pakai, kalau di sini mau pakai mungkin kaos kaki lah. Tapi kaos kaki yang enggak masuk air, yang tebel. Kalau teman-teman mau pakai, boleh kaos kaki yang enggak masuk air ke dalamnya, tapi tebel. Oke? Jadi kalau seandainya mau pakai khuf itu, pertama syaratnya harus setelah sempurna suci, artinya setelah berwudu. Yang kedua, wa yakuna satiraini li mahalil ghuslil fardi minal qadamain. Yang kedua syaratnya khuf itu harus menutup tempat basuhan yang fardu dari dua kaki, artinya harus di atas dua mata kaki. Oke? Yang ketiga, wa ayyakuna mimma yumkin tatabi'ul masyi alaihima. Yang ketiga, khuf itu harus bisa dipakai untuk berjalan, dia mengikuti. Oke? Maka kaos kaki boleh. Tapi kaos kaki yang jangan sampai masuk air ke dalam, yang tebal. Maka kalau nanti teman-teman berwudu, itu nggak perlu basuh kaki, nggak perlu buka kaos kakinya, cukup diusap aja kaos kakinya, udah, nggak perlu basuh kaki kalau berwudu. Kita samakan hukumnya dengan khuf. Syaratnya 3. Yang pertama, dipakai kaos kakinya yang tebal itu ketika setelah berwudu. Yang kedua, kaos kakinya harus di atas mata kaki. Yang ketiga, kaos kakinya bisa dipakai ikut ketika berjalan. 3 syaratnya. Oke? Wa yamsahul mukim yauman. Orang yang mukim atau orang yang menetap, ya, nggak kemana-mana, itu boleh nggak buka-buka kaos kaki itu sehari semalam. Jadi kalau dia berwudu, itu cukup diusap aja air di atasnya. Itu boleh selama sehari semalam. Wal musafir salasati ayyam. Kalau yang musafir 3 hari. Bila yaliha, 3 hari 3 malam boleh. Oke? Wabtida'ul muddah min hina yuhdisu ba'da lubsil khuffain. Dihitung masanya ketika hadas pertama setelah membasuh 2 khuf. Jadi ketika kita sudah berwudu sempurna, kemudian kita pakai khuf, lalu 1 jam 2 jam setelahnya kita kentut, maka hitungannya dari mulai kentut itu. Umpamanya kita mulai pakai kaos kaki yang dengan syarat tertentu tadi itu, kita pakai jam 8 pagi. Lalu kita berhadas pertama itu jam 10 pagi. Maka hitungannya dari jam 10 itu sampai jam 10 pagi besok kita boleh pakai khuf itu. Kalau wudu nggak perlu basuh kaki, tapi cukup diusap saja di atas kaos kaki tadi. Tapi syaratnya kaos kakinya harus tebal, nggak masuk air ke dalamnya.
Oke, yang kedua harus di atas mata kaki, yang ketiga harus ikut berjalan. Gak dibuka-buka itu selama sehari semalam. Wa imma sarafil hadir summa safara. Maka jika seseorang itu menyapu ketika dia hadir, artinya ketika dia mukim, kemudian dia musafir, atau menyapu pada musafir ketika dia musafir kemudian dia bermukim, atau memasha mukim, maka yang dihitung adalah sapuan orang mukim. Jadi hanya boleh sehari dan semalam saja. Oke? Wa yabtulul mashu bisalasati asya, dan batal menyapu untuk khuf dengan 3 perkara. Yang pertama bi khal'ihima, kalau dua-duanya dicopot atau salah satunya dicopot tuh kaos kaki dibuka, maka batal khufnya, nggak dihitung lagi. Wanqida'il muddah, yang kedua disebabkan habisnya waktu. Jadi waktunya boleh cuma sehari semalam. Kalau selesai sehari semalam mau dicoba lagi, maka wudhu lagi, buka kaos kakinya, wudhu lagi secara sempurna lalu pakai lagi. Hitungannya untuk hari berikutnya. Wa ma yujibul ghusla, dan yang ketiga, kalau ada sesuatu yang mewajibkan mandi, maka batal mashul khufnya, menyapu 2 khufnya. Oke? Di Indonesia jarang orang pakai khuf. Kalaupun ada, itu sangat jarang. Ya, karena kita musim di Indonesia tropis, negaranya tropis, jadi nggak perlu pakai khuf. Kecuali yang mungkin tinggal di pegunungan tuh nggak apa-apa pakai khuf. Baik, oke, ada pertanyaan? Sudah ngerti semuanya? Paham? Paham, wah bagus. Kita baca 1 bab terakhir. Faslun. Wasaro itu tayammum khamsatu asya. Ini pembahasan mengenai tayamum. Syarat-syarat tayamum itu ada 5. Jadi kalau kita mau tayamum harus cukup dulu syaratnya. Kalau enggak boleh tayamum. Oke? Yang pertama, wujudul uzri bis safar au marid. Yang pertama, seseorang boleh tayamum kalau ada uzur, baik disebabkan musafir atau sakit. Jadi jangan sembarangan tayamum. Kalau nggak ada uzur, nggak boleh. Oke? Yang kedua, wadukhulil waqti shalah. Yang kedua, setelah masuk waktu sholat, baru boleh tayamum. Yang ketiga, wa talabul ma, setelah mencari air. Jadi dicari dulu air baru boleh tayamum. Kalau belum dicari nggak bisa. Umpama di Islamik, di masjid nggak ada air, di asrama nggak ada air, apakah boleh langsung tayamum? Nggak boleh. Harus cari dulu tuh masjid yang terdekat. Masjid Wakifin umpama, pergi dulu ke sana. Cari dulu, ada air nggak di situ? Kalau ada air di situ, wudhu di situ. Ya. Atau pergi dulu ke kampus. Kalau nggak ada juga air, baru cari lagi ke rumah sakit. Kan banyak tuh tempat-tempat air. Jadi nggak boleh langsung tayamum. Harus dicari dulu air. Yang keempat, wa ta'azzuru isti'maluhu. Oke. Yang keempat, uzur memakai air. Airnya ada, tapi kita nggak boleh pakai air. Itu nggak apa-apa tuh tayamum tuh. Mungkin disebabkan sakit, umpamanya ada luka yang besar yang nggak boleh kena air, itu boleh tayamum. Oke. Yang kelima, wa i'wazu ba'da talab, ya. Setelah kita cari, udah nggak sanggup lagi nyari, itu baru boleh tayamum.
Jadi harus dicari dulu airnya. Jadi nggak sembarangan, nggak ada air, tayamum, nggak bisa. Harus dicari dulu. Apalagi sekarang udah banyak botol aqua, nggak ada air, tinggal beli. Jadi nggak ada alasan tayamum tuh, nggak ada alasan tayamum. Kalau untuk zaman sekarang, kecuali teman-teman hidup di padang pasir, itu nggak apa-apa tuh. Lagi hidup di padang pasir, perjalanan di padang pasir, nggak ada orang, nggak ada sumur, nggak ada air, itu nggak apa-apa tuh tayamum. Tapi kalau selama masih ada air, apalagi kita tinggal di mukim di negeri yang banyak air, nggak ada tayamum. Kecuali disebabkan sakit ataupun memang uzur, itulah. Tapi kalau selain itu nggak. Ada cara untuk mencari air. Oke? Itu 5 syarat baru boleh tayamum. Selanjutnya, watturabut tahir lahu gubar. Yang berikutnya, tayamum itu harus dengan tanah yang suci yang punya debu. Tanahnya harus suci, nggak boleh sembarangan tanah. Tiba-tiba udah tayamum, terus ambil tuh tanah depan tuh yang udah biasa kita injak sehari-hari, terus kita pakai untuk tayamum. Nggak bisa, nggak boleh. Tanahnya juga harus ada debunya. Kalau nggak ada debunya nggak bisa. Fa'id khalatahu jisud, maka jika tanah tersebut atau debu tersebut bercampur dengan jisud, ya sesuatu yang menempel lah. Kalau jisud itu arti sebenarnya plester, tapi nggak pas kalau di sini. Artinya ada sesuatu campuran dari tanah itu. Baikkah itu umpamanya yang campur itu bekas cat atau bekas apalah gitu. Ya reruntuhan di ya plafon, tanahnya bercampur dengan itu, maka nggak boleh. Aura blood atau bercampur dengan pasir, tanah itu bercampur dengan pasir itu nggak boleh. Lam yujzi, tidak boleh dipakai untuk tayamum. Jadi tanah tayamum itu harus spesial, harus suci. Maka karena itu kalau teman-teman ingin tayamum, cari tanahnya. Kalau dulu orang tua kita mengajarkan, itu ambil tanah tebing. Jadi ada tebing, terus ambil tanahnya yang di tengah ini. Karena nggak mungkin dikencingin sama anjing, nggak mungkin dilewatin oleh orang, ya kan? Nah itu baru boleh tuh. Diambil tanahnya, dijemur. Setelah itu baru diayak. Maka keluarlah debunya. Makanya dulu Imam Syafi'i itu, kalau kemana-mana beliau bawa tanah spesial khusus untuk tayamum. Jadi tanah tayamum itu nggak boleh sembarangan tanah. Debunya nggak boleh sembarangan. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i, nggak boleh dipakai debu yang menempel di mobil tuh. Ada yang menempel di debu kotoran, terus dipakai untuk tayamum. Nggak bisa. Entah itu tak kotoran apa-apa itu. Jadi debunya, tanahnya harus suci. Harus kita pastikan tanah dan debunya suci. Oke? Wa faraiduhu arba'atu asya. Fardu tayamum itu ada 4. An-niyat, yang pertama niat. Wa mashul wajhi, yang kedua menyapu wajah. Yang ketiga mashul yadaini alal mirfaqain, menyapu 2 tangan sampai 2 mata siku. Wa tartib, yang keempat tertib. Makanya dulu kita diajarkan kalau tayamum itu. Nih saya ajarin caranya. Ini debu nih. Tanah berdebu. Tanah yang sudah kita pastikan suci. Kita ambil. Lalu usapkan ke wajah. Selesai. Lalu usapkan
dua tangan. Yang pertama tentu kita niat nih. Niat sambil ngusapkan ke wajah itu niat. Oke? Lalu kita giniin lagi debunya. Kita usap tangan yang kanan terlebih dahulu. Mana tangan kanan? Ini. Maka kita taruh tangan kita di sini. Oke? Lalu diputar ke sini. Lalu diginikan. Oke? Lalu diputar. Selesai. Itu mau kalau mau atas. Kalau mau lewat bawah juga bisa. Diginikan. Terus di bawah dulu. Oke? Lalu diputar ke atas. Stop. Lanjut. Selesai. Udah. Nggak perlu 3 kali. Sekali saja cukup. Kalau 3 kali ntar kayak orang ini. Penuh wajahnya dengan debu. Sekali saja cukup. Oke? Ada 4. Niat. Menyapu wajah. Menyapu 2 tangan sampai siku. Yang keempat tertib. Lanjut kita baca. Wa sunanuhu salah satu asya. Sunnahnya ada 3. Tasmiyah, baca bismillah. Wa taqdimul yumna alal yusra. Dahulukan yang kanan di atas yang kiri. Wal muwalah. Yang ketiga muwalah. Berurutan. Oke? Wallazi yubtilut tayamum salah satu asya. Yang membatalkan tayamum itu ada 3. Mabtalal wudu. Yang kedua, yang pertama sesuatu yang membatalkan wudu maka membatalkan tayamum. Wa ru'yatul ma' fi ghairi waqtis shalah. Yang kedua, kalau ngelihat air di luar waktu salat. Jadi kita udah tayamum nih mau salat, tiba-tiba air hujan. Kita udah tayamum mau salat zuhur, tiba-tiba hari hujan, maka batal tayamum kita. Tampung airnya, wudu dengan air. Setelah itu baru salat. Oke? Wariddah, yang ketiga murtad. Wasahibul jabair yamsahu alaiha. Wattayamum wa yusalli. Wala i'ada alaihi in kana wadu'aha ala tuhrin. Oke? Orang yang punya sakit, kemudian sahibul jabair namanya. Sahibul jabair itu kalau tangannya sakit terus dikasih gipsun atau dikasih kayu, ya, maka ia tidak perlu membasuh tangannya, cukup disapu saja tangannya. Wa tayamum, dan kemudian dia tayamum, wa yusalli, dan kemudian dia salat. Wala i'ada 'alaiha in kana wadu'aha 'ala tuhri, dan enggak perlu mengulangnya, ya, jika nanti kalau sudah istilahnya sudah suci dengan begitu. Oke? Wa tayammum likulli faridah. Tayamum hanya berlaku untuk satu salat fardu. Wa yusalli bitayammum wahid ma syaa min nawafil. Dan salat dengan tayamum kalau salat sunnah boleh banyak, tapi kalau salat sunnah fardu boleh 1 aja. Kalau kita mau salat zuhur, ya udah selesai salat zuhur, tayamum lagi kalau mau salat sunnah. Nggak bisa tayamum untuk salat zuhur dipakai untuk salat sunnah setelah zuhur. Nggak bisa. Salat fardu hanya untuk 1 tayamum untuk selalu salat fardu. Tapi kalau 1 salat tayamum itu bisa untuk beberapa salat sunnah. Ya, kita tayamum, kemudian kita salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah duha, salat sunnah yang lain boleh. Tapi kalau fardu 1, kalau salat sunnah boleh banyak. Selesai pasal tentang tayamum. Ada pertanyaan? Ada 5 pasal hari ini. Pasal tentang yang mewajibkan mandi, tentang fardu mandi, tentang mandi-mandi yang disunahkan, tentang menyapu 2 khuf, yang kelima tentang tayamum. Jadi ada 5 pasal. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, kalau tidak kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua. Allah berikan kita kesempatan untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Karena ilmu itu baru bermanfaat kepada seseorang ketika ia mengamalkannya. Kalau nggak diamalkan, justru ia akan menjadi bumerang untuk kita nanti di akhirat. Kita tutup dengan bacakan surat Al-Fatihah untuk sahibul kitab, ya. Ila qadi Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani sa'ulillahi lahu minal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.